Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Tidak terasa kita telah ada di penghujung tahun ini. Tinggal menghitung jam, kita akan meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan-Nya dalam kehidupan kita di tahun 2023. Dan pada saat ini, kita mau naikkan syukur kita kepada-Nya melalui pujian, penyembahan, dan juga kebenaran firman Tuhan yang akan mengiringi kita menapaki hari-hari di tahun 2024 mendatang. Untuk itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah malam akhir tahun pada malam ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dengarkanlah panggilan beribadah dari Mazmur 98 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita awali ibadah kita dengan pujian yang berjudul Nyanyi Glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Fajar. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan, rahmat, kasih karunia Allah bagi kami yang sudah menuntun dan menyertai kami dalam sepanjang hari ini. Dan pada saat ini kami bersyukur kepadamu, kami boleh berjumpa melalui media ini dalam ibadah akhir tahun pada malam hari ini. Kami berdoa supaya Bapa memberkati ibadah kami pada hari ini. Kiranya ibadah kami hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir, dan kami semua boleh diberkati dalam persekutuan pada malam hari ini. Terpuji namamu ya Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa kepadamu, membuka persekutuan kami pada malam hari ini. Amin. Bapak Ibu, jika kita melihat kembali dan merenungkan perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2023,
Bukankah ada banyak hal yang menghiasi kehidupan kita dengan gumul dan juang, air mata dan tawa, suka dan duka, kebahagiaan dan kepedihan. Kita bisa melewati itu semua bukan karena kekuatan kita, melainkan karena pertolongan Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Ada banyak pelajaran iman yang mendewasakan kita di sepanjang tahun 2023. Kiranya kita dapat belajar dan bertumbuh dalam iman yang teguh kepada Kristus, sebagaimana Dia selalu menyelamatkan jiwa kita dalam kesesakan dan himpitan pergumulan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mengajak kita sekalian untuk mengambil saat teduh, merenungkan kembali, mengingat kembali perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2023 sampai pada saat ini. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun 2024, merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita ambil waktu untuk sejenak bersama-sama merenungkan dalam keluarga kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam doa. Namun sebelum itu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Jika Jiwaku Berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Mulia dan penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan, menjadikan kami bagian dari bangsa Indonesia yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa. Kami bersyukur karena Indonesia adalah negara yang terus berkembang untuk mencapai negara yang adil, makmur, dan sentosa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih dan adil, kami kembali kepadamu dengan hati yang penuh syukur dan doa. Khususnya kami membawa gereja kami ke hadapan-Mu. Ya Bapa, dengan segala pergumulan yang kami hadapi dalam pelayanan dan kehidupan berjemaat. Tuhan, mohon berkati kebutuhan gereja kami, penuhi dengan kasih-Mu,
dan berkati badan pengurus jemaat serta semua pihak yang terlibat dalam pelayanan di dalamnya, agar gereja ini penuh dengan rasa syukur dan dedikasi penuh kasih. Jadikanlah kami mampu untuk berkembang, melayani dalam pekerjaan, pendidikan, dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami atas kekurangan dan keegoisan kami dalam melayani Engkau. Tuhan, saat ini kami telah sampai di penghujung tahun 2023. Ada begitu banyak yang sudah kami lewati sepanjang tahun ini, dan sejujurnya kalau kami bisa bertahan, itu karena anugerah-Mu. Kami tahu ada banyak hal yang tidak mudah, tetapi Engkau tetap Tuhan yang luar biasa membimbing kami, memberikan kekuatan pada kami untuk tetap bisa melewati dalam kemenangan Tuhan yang ajaib. Kami berdoa kiranya Engkau berbicara di hati kami apa yang Engkau inginkan dari hidup kami untuk menutup tahun ini dan memasuki tahun yang baru, tahun 2024, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk tahun 2024 ini yang merupakan tahun politik dan ekonomi, agar Tuhan campur tangan supaya boleh berjalan dengan aman dan tertib, dan perekonomian negara kami tetap terjamin dan stabil. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Kiranya berkat dan rahmat anugerah-Mu turun atas kami selalu. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa permohonan ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Fajar, mari kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 110, Hanya Yesus. Wartakan, genap warta kita hanya Dia. Dia selalu kita tinggikan, kita akan nampak hanya Dia. Hanya Yesus, selamanya Yesus, hanya Yesus hidung kita. Juru selamat, pengurus tabib, Dialah Raja termulia. Bait yang kedua. Hanya Yesus juru selamat, segala dosa diangkutnya. Dia telah berikan kebenaran kita, setiap hari dikuatkannya. Hanya Yesus, selamanya Yesus, hanya Yesus hidung kita. Juru selamat, pengurus tabib, Dialah Raja termulia. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur untuk perjumpaan kita malam hari ini. Walaupun kita melalui media YouTube yang ada, tapi kita bersyukur bahwa persekutuan kita tidak dibatasi oleh jarak, tidak juga dibatasi oleh waktu. Kita bisa menikmati persekutuan bahkan melalui media seperti ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan, penerangan dari Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga yang kami puji dan kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih untuk penyertaan Allah bagi kami sekalian. Kami bersyukur kami boleh beribadah saat ini melalui media yang ada, dan tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami tahu keterbatasan dan kekurangan
dan juga kelemahan-kelemahan kami yang membuat kami tidak mampu untuk memahami kedalaman firman Allah. Olehnya kami memohon hikmat, pimpinan, pengertian dari Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran dan juga hati kami, memampukan kami untuk paham dan memampukan kami untuk melakukan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu Bapa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada ibadah kita hari ini, saya pilih dari kitab 1 Samuel pasal 7, ayat 2 sampai ayatnya yang ke-14. 1 Samuel pasal 7, ayat 2 sampai 14. Saya akan baca untuk kita sekalian. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengecaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenheser, katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman dan yang melakukannya dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tema perenungan kita di ibadah akhir tahun ini adalah Ebenheser, sampai kini, esok, dan seterusnya Tuhan menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Samuel adalah anak yang diberikan Tuhan sebagai jawaban atas doa yang sungguh-sungguh dari seorang istri yang mandul. Oleh karena itu, ibunya Hana
mendedikasikan Samuel kepada Tuhan. Nah, Samuel ini adalah seorang nabi dan juga seorang hakim. Peran Samuel adalah memanggil Israel untuk kembali kepada hukum Perjanjian Lama. Dalam teks yang kita baca saat ini, diperlihatkan keadaan bangsa Israel yang sangat tertekan di bawah dominasi kekuatan bangsa Filistin. Bangsa Israel mengeluh. Kata mengeluh ini dalam bahasa aslinya itu juga berarti meratap. Jadi bukan keluhan yang biasa, tapi merupakan sebuah ratapan. Mereka meratap kepada Tuhan karena mereka merasa tertekan oleh kekuatan militer Filistin yang terus menggempur mereka kapan saja. Samuel kemudian menginstruksikan atau memberi arahan kepada bangsa Israel untuk berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, bagaimana cara berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati itu? Samuel menjelaskannya yaitu dengan melenyapkan segala allah-allah asing, patung-patung sesembahan, segala berhala dari tengah-tengah kehidupan mereka. Hanya dengan berbalik kepada Allah, mereka dapat memperoleh kedamaian. Nah, Samuel hidup itu di periode hakim-hakim, periode sebelum raja-raja. Dan salah satu ciri khas kehidupan Israel di periode hakim-hakim adalah mereka berdosa, kemudian dapat bencana, bertobat, berdosa lagi, begitu seterusnya. Dan dalam zaman Samuel kembali lagi untuk menekankan pentingnya pertobatan di tengah-tengah bangsa Israel ini. Bangsa Israel pun melakukan apa yang dikatakan oleh Samuel. Mereka meninggalkan penyembahan berhala dan berbalik kepada peribadatan yang benar kepada Tuhan. Mereka menyesal dan meratap di hadapan Tuhan akan dosa-dosa mereka. Jadi tadi kita baca dalam teks ada kegiatan menimba dan menuangkan air. Nah, ini menimba dan menuangkan air di hadapan Tuhan itu merupakan simbol akan penyesalan hati. Juga ada disebut bahwa mereka berpuasa. Berpuasa dalam konteks Perjanjian Lama itu melekat dengan konteks perkabungan atau duka cita. Jadi mereka benar-benar berkabung, berduka, meratap karena dosa-dosa mereka sendiri dan berbalik untuk menyembah Tuhan. Nah, dalam keadaan sudah bertobat, ketika Samuel sang hakim dan juga nabi mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, bangsa Filistin justru maju memerangi Israel. Tetapi Allah menolong mereka sehingga mereka menang dan akhirnya menikmati masa-masa damai. Samuel kemudian membuat tugu peringatan dari batu dan menamainya Ebenezer. Ebenezer itu arti harafiahnya adalah batu pertolongan, tapi dalam konteks Israel pada bacaan kita hari ini, Samuel mengungkapkan maknanya, yaitu sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masuk dalam poin-poin perenungan kita dari teks yang kita sudah baca pada malam hari ini. Untuk yang pertama ini saya mau mengajak kita kembali merefleksikan atau mengenang tahun 2023 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika ditanya apa yang kita ingat di tahun 2023, apa yang Bapak Ibu Saudara lihat di dalamnya, di dalam tahun 2023. Mungkin ada yang melihat tahun 2023 ini sebagai tahun keberuntungan. Ada yang mungkin melihatnya sebagai tahun penuh berkat. Ada yang melihatnya sebagai tahun dengan hari-hari terberat. Mungkin ada juga yang melihatnya sebagai tahun perkabungan atau tahun duka cita. Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang menjadi titik keberangkatan kita dalam melihat tahun ini, entahkah sebagai tahun sukacita, tahun duka cita dan sebagainya, tapi sebagai orang percaya, perenungan kita terhadap teks hari ini akan membawa kita pada kebenaran yang sama,
sebagaimana nasihat Samuel kepada Israel di masa lalu, yaitu bahwa kita hanya dapat mengalami dan menikmati kedamaian yang sejati jika hati kita tertaut kepada Tuhan. Israel awalnya meratap karena tekanan hidup yang mereka terima dari orang Filistin. Ratapan mereka itu kemudian tergantikan atau teralihkan. Yang tadinya meratap karena tekanan hidup, sekarang mereka meratap akan diri mereka sendiri yang sudah berdosa, sehingga benar-benar membutuhkan pertolongan dan pemulihan persekutuan dengan Tuhan. Pertobatan mereka itu dimulai dengan satu langkah konkret, yaitu menjauhkan segala berhala. Bapak Ibu Saudara, di penghujung tahun yang hampir lewat ini, ketika kita mengingat hari-hari di belakang ini, berapa kali kita mengeluh, menangis, dan meratap karena uang hasil kerja tidak pernah cukup untuk dipakai makan 1 bulan. Berapa kali kita mengeluh, menangis, dan meratap karena hubungan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak tidak pernah baik-baik saja. Di hari-hari di belakang ini berapa kali kita mengeluh, menangis, dan meratap karena kita dipandang rendah oleh orang-orang di lingkungan sekitar kita. Mungkin sering, mungkin setiap saat. Tapi adakah kita telah dengan sungguh-sungguh menangis, meratap akan dosa-dosa kita? Adakah kita telah dengan sungguh-sungguh menyangkal diri untuk memikul salib Tuhan? Adakah kita sudah menyangkal diri, meninggalkan hubungan-hubungan yang jahat, prinsip-prinsip yang sesat, dan cara-cara hidup yang merusak? Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perenungan di penghujung tahun yang hampir lewat ini, mari kita memberi diri untuk mau tertaut, tunduk, dan taat pada Tuhan. Dan itu harus dimulai dengan langkah konkret, melepaskan segala Allah asing. Bapak Ibu Saudara-saudara, berhala atau Allah asing itu bisa kita mengerti sebagai segala hal di dalam diri kita yang menghambat kita untuk mengenal Allah dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Pertanyaan untuk kita renungkan, apa yang selama ini sudah menjadi Allah asing bagimu? Apa yang menghambatmu untuk datang bersekutu? Apa yang menghambat atau merusak keutuhan dan keharmonisan rumah tanggamu? Apa yang menghambatmu untuk melayani? Segala berhala-berhala penghambat itu, segala ikatan-ikatan yang merusak itu mari kita lepaskan. Hanya dengan begitu kita bisa menikmati damai yang sejati dalam Kristus Tuhan yang kita sembah dan muliakan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hal yang kedua yang menjadi poin perenungan kita adalah saya mau mengajak kita untuk bagaimana melihat hari-hari di depan ini. Saudara-saudara, ketika Israel bertobat di hadapan Tuhan, mereka justru diserang oleh orang Filistin. Mereka sekali lagi harus diperhadapkan pada tantangan. Tetapi kali ini beda. Tuhan membela dan menolong mereka sampai pada kemenangan dan masa damai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mempersembahkan diri kepada Tuhan, ketika kita berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak akan menjumpai masalah lagi. Masalah justru bisa datang kapan saja dan dalam model apa saja. Kehadiran masalah itu sendiri pada dasarnya bukan masalah. Masalah adalah bagian alami dari kehidupan kita. Yang harus dibenahi dan diluruskan adalah perspektif kita sebagai orang percaya tentang masalah itu. Memang masalah itu kadang-kadang datang karena kebodohan dan kecerobohan kita sendiri.
Tapi tidak jarang juga masalah itu seperti jalangkung, datang tidak diundang. Nah, baik dalam konteks yang pertama maupun dalam konteks yang kedua, kita harus sadar bahwa masalah itu dapat menjadi sarana untuk membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat sejarah umat Allah di Perjanjian Lama khususnya, kita mendapati bahwa masalah, kesukaran, dan penderitaan itu membuat umat semakin dekat pada Allah. Membuat umat semakin dekat dalam ketundukan dan penyerahan total kepada Allah. Tapi ini bukan berarti kita harus cari-cari masalah untuk dekat dengan Allah. Itu bukan poinnya. Ini adalah pengingat bahwa sebaik-baiknya kita hidup, masalah bisa datang kapan saja. Tetapi mari kita merespon setiap masalah itu dengan penyerahan total kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak ada jaminan bahwa hari-hari dalam tahun di depan ini akan berlalu tanpa masalah, duka cita, dan air mata. Tapi pengharapan dan kedamaian akan menjadi milik orang yang hidupnya tertaut pada Tuhan. Kedamaian itu sendiri bukan berarti ketidakhadiran masalah, tetapi kehadiran Kristus dalam setiap masalah. Ya, yang terakhir, saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana kita bisa menapaki tahun-tahun di depan sebagai resolusi tahun baru, bukan cuma tahun 2024, tapi juga tahun-tahun yang ada di depan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam rasa syukur atas kemenangan yang Allah anugerahkan, Samuel mendirikan tugu batu yang disebut Ebenezer. Tadi kita sudah pelajari Ebenezer itu arti harafiahnya itu batu pertolongan. Tapi dalam konteks kemenangan Israel, Samuel memberikan maknanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita yang ada sekarang ini, yang berdiri di penghujung tahun yang hampir lewat ini, itu semua karena anugerah Allah saja. Mereka yang telah pergi di dalam Kristus, yang mendahului kita ke rumah Bapa, juga telah pergi di dalam anugerah Allah. Kesehatan yang kita rasakan, hidangan istimewa di atas meja makan kita, toples penuh kue yang memenuhi ruangan tamu kita, itu semua anugerah Allah. Penderitaan, duka cita yang sudah kita lewati, rumah kecil dan sempit yang kita miliki, sepiring nasi dan sayur yang masih bisa kita makan bersama keluarga, itu pun anugerah Allah. Bahkan yang paling utama, yang paling mulia, kita diselamatkan dalam iman kepada Kristus, pun adalah anugerah dan belas kasih Allah untuk kita. Dengan alasan apakah kita tidak bersyukur? Dengan alasan apa lagi kita tidak mau bersyukur kepada Tuhan? Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, entah hari-hari macam apa yang akan kita lewati di depan sana, entah gumul juang macam apa yang harus kita pikul di depan sana, mari kita tetap berjalan dalam iman. Mari kita berseru juga seperti Israel dan Samuel, Ebenezer, sampai kini, esok dan seterusnya Tuhan menolong kita. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan pada saat ini. Kami bersyukur untuk hari-hari di belakang yang sudah kami lalui, dan kami mau menapaki hari-hari di depan dalam iman, dalam pengharapan, dan kami mau berseru sebagai pengakuan iman kami, Ebenezer. Kami mau mengakui bahwa sampai kini, besok, dan seterusnya, Tuhan akan tetap menolong kami sampai kami pulang kembali kepadamu di rumahmu yang kudus. Terima kasih Bapa untuk perenungan pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukan, menghidupi firman dalam perjalanan kami
di hari-hari di depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat-Nya dalam kehidupan kita. Persembahan akan dikumpulkan masing-masing keluarga dan persembahan akan diserahkan kepada bendahara jemaat. Mari kita nyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 209, Kewajibanmu yang Mulia. Kau diberi selamat dan tebusan yang besar, yaitulah masyurkan Al-Masih bekerja bergemar, rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Yang telah terhilang dan sesat, baik carilah dan pimpin pulang terus. Yang tinggal jauh, hai bawalah cepat kepada penebus. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan ada waktu pada saat ini kami bisa bersama-sama dalam keluarga kami mengikuti ibadah online, ibadah akhir tahun ya Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami berikan ini. Agar kiranya lewat persembahan ini Tuhan, pekerjaan Tuhan dapat dikerjakan. Dan lewat persembahan ini kami dapat pakai guna untuk memuliakan dan juga melayani Engkau dan melayani sesama kami. Memberkati tiap-tiap keluarga yang sudah memberi Tuhan. Tuhan berkati dalam kehidupan, Tuhan berkati dalam keluarga, Tuhan berkati dalam pekerjaan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah akhir tahun kita pada malam hari ini. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung kita senantiasa memimpin dan menjaga kita dalam perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2024. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 215, Yesuslah Gembala. Kita nyanyi. Yesus sepertilah gembala, kami seperti dombanya. Dia pimpin dan menjaga kami dalam dunia. Tuhan Yesus
memberi selamat dombanya. Tuhan Yesus memberi selamat dombanya. Doa penutup dan berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Frankie. Mari jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa menutup ibadah kunci tahun 2023 malam ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan hari ini Tuhan, kami akan menutup tahun 2023 beberapa waktu ke depan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan malam hari ini. Terima kasih untuk pujian, penyembahan yang Tuhan izinkan kami naikkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang memberkati dan menguatkan kami untuk terus berjalan dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan boleh menuntun dan menyertai kami di tahun 2023. Di tahun 2024 kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di masa yang akan datang. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus adalah Allah yang setia menyertai dan terus memelihara kami. Allah yang kami imani dan percaya akan terus menjaga melindungi kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, pribadi kami, keluarga, dan di dalam jemaat Immanuel Sudi yang Tuhan berkati. Mari jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, tadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam tuntunan dan pemeliharaan Allah Roh Kudus, akan terus menolong, menyertai, memimpin kita sekalian, mulai dari saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita sekalian sebagai umat ketebusannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, kami sekeluarga boleh merasakan perlindungan Tuhan selama tahun 2023. Baik susah maupun senang, duka maupun suka, Tuhan tetap melindungi kami. Doa dan harapan kami sekeluarga memasuki tahun 2024, kiranya Tuhan terus menolong kami sekeluarga untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan dalam kehidupan kami pribadi maupun keluarga dan juga dalam pelayanan. Juga kami berdoa dan berharap Tuhan terus menolong kita bersama Jeminsu, bersama keluarga besar Jeminsu untuk terus bersama-sama bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari keluarga Dani Ludong mau bersyukur kepada Tuhan untuk tahun 2023 ini, karena ada banyak kisah-kisah dan cerita di tahun 2023 yang kami rencanakan dari awal tahun, dan puji Tuhan sepanjang 2023 Tuhan menolong, Tuhan menjawab doa-doa kami, di mana tahun 2023 anak kami Jonathan boleh melangsungkan pernikahan sesuai dengan jadwal, berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur karena di tahun yang sama, di tahun 2023 ini, anak kami Michael juga yang boleh bekerja di Manado. Kami juga bersyukur karena
Banyak berkat Tuhan selama tahun 2023 yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami. Karenanya kami hanya percaya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang senantiasa ada dan senantiasa dekat untuk kami dan senantiasa menjadi pengharapan dan kekuatan kami. Puji Tuhan, karena ada juga keadaan-keadaan di mana kami sakit, ada keadaan-keadaan di mana kami mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Tetapi syukur kepada Tuhan, kami dapat melaluinya, kami dapat melewatinya bersama dengan Tuhan kekuatan kami. Kami juga percaya sama seperti janji Tuhan di tahun 2023 Tuhan sudah berikan. Kami percaya janji Tuhan, iya dan amin, dan tidak pernah berkesudahan. Tahun 2024, kami juga percaya Tuhan pasti akan menolong dan menyertai. Tuhan pasti juga akan memberkati di tahun 2024 bagi kami sekeluarga. Baik Bapak, saya, dan juga anak-anak. Dalam kesempatan ini, keluarga Jonathan juga mau menyampaikan terima kasih banyak kepada Tuhan dan kepada jemaat oleh karena walaupun mereka masih berjauhan tetapi bersyukur oleh karena campur tangan Tuhan, keluarga mereka boleh terus ada di dalam Tuhan. Dan untuk pergumulan, masih ada pergumulan yang cukup serius dari keluarga Jonathan karena bapak dari Stephanie, istri Jonathan, sedang sakit dan sakitnya cukup serius. Jadi itu yang sedang menjadi pergumulan untuk Jonathan dan keluarganya. Mari kita dukung di dalam doa untuk Pak Riba, namanya Pak Bahrun. Kita doakan karena beliau sedang sakit. Dan kiranya Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan menurut rencananya. Kita bersyukur dan kami sekeluarga sungguh berterima kasih. Di akhir tahun ini kasih Tuhan terus nyata dan tetap nyata, dan kami percaya Tuhan Yesus tidak berubah dulu, hari ini, dan selama-lamanya. Amin. Shalom kepada segenap jemaat Immanuel Sudiang dimanapun berada. Saat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena betapa besar kasih penyertaan Tuhan kepada kami sekeluarga. Di mana di tahun 2023 ini kami banyak mengalami suka maupun duka di tahun ini. Saya pribadi sering-sering mengalami sakit. Begitu juga Bapak dan anak-anak di rantau sana. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kami dapat melewatinya dengan penuh sukacita oleh karena campur tangan Tuhan semata. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan, di mana di tahun ini anak-anak kami dibuat berhasil baik di pekerjaan maupun di pendidikannya. Juga kami bersyukur kepada Tuhan, di mana tahun ini anak kekasih kami Amel telah menyelesaikan pendidikannya di bulan Agustus 2023 dan diwisuda pada bulan September 2023 dan mendapat nilai yang sangat memuaskan. Ini semua oleh karena campur tangan Tuhan semata. Dan pada bulan September juga Amel mendaftar untuk bekerja ke Amerika Serikat dan mengikuti tes pada bulan September itu juga. Dan puji Tuhan, pada bulan November 2023 Amel dinyatakan lulus. Ini semua terjadi oleh karena campur tangan Tuhan semua. Tuhan sungguh baik pada kami dan sangat baik. Dan Tuhan sudah menjawab sebagian doa-doa kami. Itulah suka dan duka yang kami alami di tahun 2023 ini. Dan harapan kami, semoga di tahun 2024 yang akan datang, kami sekeluarga semakin diberkati, diberi kekuatan dan kesehatan serta umur yang panjang. Begitu juga kepada anak-anak kami semua.
Demikianlah ucapan dan syukur kami. Tuhan Yesus memberkati. Dan tak lupa kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2023 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga Jeminsu tetap jaya. Amin. Terima kasih. Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan. Perkenankanlah kami untuk menyampaikan kesaksian kami. Kami bersyukur atas perkenan Tuhan di sepanjang tahun ini, tahun 2023. Kami telah merasakan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang tetap menuntun dan menyertai kami sampai saat ini. Dan pada tahun 2024 harapan kami bahwa kasih Tuhan tetap menyertai kami, tetap melindungi kami dan memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Kemudian buat anak-anak kami bersyukur karena Tuhan tetap memberkati mereka, melindungi mereka di dalam segala aktivitasnya, baik yang sudah bekerja maupun yang masih di bangku sekolah. Tuhan tetap memberkati mereka. Anak kami Theo dan Ita sekeluarga yang jauh dari kami, Tuhan tetap memberkati di sana bersama dengan cucu kami. Itu semua terjadi karena pertolongan Tuhan. Jadi harapan kami, mohon doa jemaat untuk tetap mendoakan kami agar kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Inilah kesaksian kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang sama dikasihi. Kami sekeluarga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Banyak hal yang terjadi di sepanjang tahun ini di dalam kehidupan kami sekeluarga. Namun itu kami mengucap syukur untuk semuanya karena kami yakin janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami sekeluarga pasti tergenapi, dan semoga di tahun yang baru kami diberi kesempatan oleh Tuhan lebih lagi di dalam memberi waktu dan hidup kami untuk melayani Tuhan dan sesama. Untuk itu kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal 2023 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom, selamat malam. Kami dari keluarga Ibloni mengucapkan selamat Natal tanggal 25 Desember 2023. Kiranya sukacita dan damai Natal selalu ada di hati kita semua. Dan kami mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2024. Harapan kami di tahun yang baru kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan Lydia secepatnya dipinang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.